KPU di 2 daerah gelar rakor dan sosialisasi PKPU nomor 8 tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan, Sumsel, menggelar acara kegiatan rapat koordinasi, rakor, serta sosialisasi tentang peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, yang berlangsung di ruangan room lantai 3 Hotel Smart Kota Lubuk Linggau. Turut hadir Ketua KPU Kota Lubuk Linggau Aspin Dodi, Kabag Pemerintahan Kota Lubuk Linggau, Kesbangpol, Bapeda, Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024. Di sisi lain Bupati Kabupaten Musirawas Mura, Provinsi Sumatera Selatan, Sumsel, Hajaratna Mahmud yang diwakili Pelaksana Tugas PLT, Asisten 1 Pemerintahan dan Kesra Agus Susanto, menghadiri rapat koordinasi, rakor tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati, dalam pemilihan Kepala Daerah Pilkada, secara serentak di tahun 2024. Sekaligus sosialisasi peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Turut hadir juga Kapolres Mura AKBP Andi Supriyadisik diwakili Kasat Intelkam AKP Rudi Harto, Kajari Lubuk Linggau Anita Astrida Sitompul diwakili Kasih Intel Wen Harmol, dan Dim 0406 Lubuk Linggau. Selain itu ikut serta mengikuti kegiatan tersebut Kepala Kantor Kebangsaan dan Politik Kakan Kesbangpol, 18 Partai Politik, Parpol, 14 Panitia Pemilihan Kecamatan PPK, Ketua Organisasi Kepemudaan, yang berlangsung di ruangan off-room lantai 1 Hotel Burza Kota Lubuk Linggau. Ya, sebagaimana kami sampaikan pada pembukaan tadi bahwasanya hari ini kita melakukan tahapan sosialisasi sebagaimana arahan KPU RI Provinsi untuk proses pencalonan gubernur, wakil, wali kota, wakil, bupati dan wakil itu berdasarkan payung hukum PKPU nomor 8 2024 tentang pencalonan. Sebagaimana aturan lainnya dan prinsip-prinsip baik itu pemilu maupun di PKPU tersebut, ini merupakan prinsip keempat berdasarkan kepastian hukum. Jadi mekanisme para kandidat bakal calon nanti yang akan mendaftarkan diri itu berpedoman pada PKPU 8. Hal-hal yang termasuk di situ silakan perdalam, silakan dikoordinasikan ke partai masing-masing. Begitu bila ada hal-hal yang belum tepat atau belum yang bersifatnya mengena, nanti akan dikoordinasikan lebih lanjut. Seperti itu. Kemudian untuk syarat pesertanya seluruh pengurus partai di Kota Lubuk Linggau, kami juga mengundang dari Bapeda dan Tata Pemerintahan Sentra Kota Lubuk Linggau. Untuk saat ini Pak, terkait PKPU itu yang anggota ASN gitu Pak, caleg gitu kan, sebagai legislatif, kedepannya itu atau mundur atau gimana tuh Pak? Kalau di PKPU tersebut, kalau untuk ASN jelas ya, jelas mengundurkan diri, ada dari Mendagri kalau tidak salah. Bisa di cross check ulang di klarifikasi kembali. Yang berkenaan dengan calon DPR baik yang pertama yang saat ini duduk itu berdasarkan pasal 14 dia harus mengundurkan diri. Begitu juga calon terpilih dia harus ada menyerahkan surat dari partai bahwa dia sudah mengundurkan diri kalau dia memang ingin masuk atau mendaftar sebagai calon. Dilaksanakan kegiatan ini harapannya ke depan gimana nih Pak? Harapannya apa yang menjadi sasaran kami sosialisasi ini kepada partai politik khususnya dapat memiliki pemahaman yang sama, memiliki frekuensi yang sama berkenaan dengan apa menjadi persyaratan bakal calon. Kemudian untuk antisipasi golput ini Pak, kedepannya gimana? Untuk golput, kalau berkaca dengan pemilu kemarin 2024 dari hasil 2019 untuk partisipasi pemilih kita ada kenaikan dari 70% sekian menjadi 86 sekian, artinya ada peningkatan. Harapannya begitu juga dengan pilkada ada juga peningkatan seperti itu. Ya. Untuk syarat pencalonan kapan Pak dilakukan? Untuk syarat kita mengumumkan kalau tidak salah tanggal 26 sampai 28 Pak ya. Untuk pengumuman syarat pendaftaran nanti kalau pendaftaran 27 sampai 29 untuk pendaftaran. Oke.
Kalau untuk rancangannya ada Pak, tapi itu belum terrealisasi mengenai calon perseorangan kan. Rancangan ada. Kalau secara garis besarnya ada aturan yang Tidak dihukum 5 tahun, terlibat narapidana 5 tahun, maupun dari Dukcapil, baik dari sekolahnya kita cek nanti sesuai dengan persyaratan yang ada di PKPU nomor 8 tahun 2024. Kemudian untuk artinya kalau misalnya ada independen masih tetap mengacu dengan pemerintah pusat. Nah itu. Jadi koordinasi dengan provinsi. Jika pun memang terjadi lawan kota kosong, kira-kira berapa persentasenya, berapa suara yang harus ditargetkan? 51. 51. Itu. Jika pun memang 51 tidak tercapai, Nah, jadi Koordinasi selalu dengan pimpinan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan, karena Kabupaten Musirawas adalah bagian dari Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan. jadi harapan kita sendiri, Harapan kita kota kosong sendiri, atau ada lawan? siapapun pasangan calon kita terima di tanggal 27 2009. Tidak bisa menjawab 2002. Di sana mengenai tentang tahapan pencalonan dan persyaratan pun ada di dalam PKPU nomor 8 tahun 2024. Nanti akan diisi materi dari baik pihak kejaksaan, dari pihak Kesbangpol, dari Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dan Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau. Karena di sini berkaitan mengenai persyaratan yang ada di PKPU, di aturan kita mengenai baik dari SKCK pasangan calon maupun dari kesehatan, ijazah dan sebagainya. kemudian untuk kandidatnya Bu yang ASN begitu kan. Kalau masalah mengenai kandidat itu Pak, nanti kita akan buka di kantor KPU Kabupaten Musirawas di tanggal 27, 28, 29. Kalau masalah ASN dia harus mundur. Ya. Untuk anggota legislatif Anggota legislatif secara aturan mereka harus mundur ya. Oke. berdasarkan dari KPU Republik Indonesia bagian teknis. Ya. Nah, ini PKPU-nya kan karena hari ini kita sosialisasikan mengenai PKPU nomor 8 tahun 2024. Masalah mekanisme pencalonan. Dalam menghadiri acara sosialisasi ini Pak. Di hari ini acara sosialisasi untuk tahapan pencalonan bupati, wakil bupati untuk yang di Musirawas. Ya. Yang tidak lanjut dari PKPU nomor 8 tahun 2020. Tentunya kita menyambut baik karena kita sudah akan masuki tahapan-tahapannya. Nah, tahapan-tahapan tersebut tentunya untuk persiapan bagi parpol-parpol dalam rangka penjaringan calon-calon supaya nantinya calon-calon dari bupati, wakil bupati itu bisa melengkapi atau sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan oleh PKPU tersebut. Harapannya untuk Kabupaten Musirawas sendiri Pak? Yang jelas kami pemerintah tentunya mengharap nantinya pelaksanaan bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, kemudian partisipasi masyarakat tinggi supaya sebagai wujud pendidikan politik juga bagi masyarakat. Ini himbauannya Pak untuk golput ini kan Itu harapannya masyarakat bisa menggunakan mata pilihnya, hak pilihnya dengan baik. Sayang kalau tidak dipakai. Itu kan wujud adilnya masyarakat terhadap pemerintahan. langkahnya itu Pak, langkahnya untuk mencapai Ke TPS, ya. gunakan hak suaranya. Oke. Dari Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, reporter Zulkarnain, kameramen Zulkarnain, Gandus TV memberitakan.